Ini ada cerita khusus ini Mas Hilmi. Di tempatnya Pak Wali itu waktu kita mendata, kita laporkan ke Pak Wali. Jadi saya tanya sambil bercanda ke Pak Wali, di komplek Pak Wali itu mungkin nggak ada yang miskin. Saya bilang gitu kan. Pak Wali bilang, ya nggak mungkin lah. Ya wajar lah, komplek wali kota gitu. Pada saat bantuan sosial turun, pertama kali ketika ada COVID, ternyata Kemensos itu menggunakan data 2014. Ya, data kemiskinannya tuh, DTKS-nya tuh. Ya. Ketika turun ke lapangan, ternyata orang yang sudah meninggal masih hidup. Kan sudah nggak ada di sini tuh. Nah, akhirnya kan saya minta supaya dilakukan rekon ya. Selamat datang di Ngopi Bareng Hilmi Pramudia Podcast. Teman ngopi saya kali ini ada dua orang yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Wali Kota Tasikmalaya, Pak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf. Pak Wali, apa kabar Pak? Baik, sehat ya? Sehat. Oke. Walaupun rada mopo sedikit ya nggak apa-apa. Yang penting sehat. Aktivitasnya padat banget kan? Iya. Nah gitu. Tapi mudah-mudahan tetap sehat lah, tetap Insya mampu. Allah, Gitu. Insya Allah. Oke. Dan yang kedua, narasumber saya luar biasa hari ini. Udah habis berapa kopi nih? Pak Bambang Pamungkas. Oke. Pak BP. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat lah. Tetap semangat kita hari ini. Semangat. Oke. Baik, hari ini ada sesuatu yang akan kita diskusikan luar biasa penting sih. Kalaupun masyarakat Kota Tasikmalaya ini saya pikir ada beberapa yang sudah mengenal karena sudah dikunjungi mungkin, sudah disurvei gitu ya. Ini kita akan berbicara terkait dengan registrasi sosial ekonomi 2022 gitu ya. Kemarin memang program ini cukup ini Pak, bahkan saya di grup warga itu RT-nya sudah, nanti kalau ada yang datang ke rumah untuk melakukan survei segala macam, tolong diterima dengan baik dan berikan datanya. Berarti kan ini udah luar biasa gitu ya. Ini diinstruksikan Pak Wali Kota. Kolaborasi yang apik. Kolaborasi yang luar biasa. Oke. Harus sekarang mah. Iya, betul. Kolaborasi. Kemarin agak ditinggalkan teman-teman BPS tuh. Oh, kenapa itu Pak? Makanya dia ngadat ke saya. Oh, ceritanya Nah, Tak kenal maka tak sayang Pak. gimana itu ceritanya Pak? Ya bukan apa-apa. Oh. Mungkin teman-teman pada sedikit lupa mungkin. Kalau di sini tuh ada BPS. Oke. Kalau saya dari awal sudah sama beliau kan, kita ketemu ngobrol bareng. Cukup bagus lah ada teman-teman kita yang mana melihat kondisi kita di Tasikmalaya. Oke. Tapi tetap saya kekeh. Jadi pendataan seperti begini itu harus real ya. Yes. Di lapangan kemarin laporan beliau, makanya kemarin saya undang di kantor, tidak di rumah. Iya. Karena saya ingin ketemu sama beliau udah lama. Pertama datang, kemarin bukan yang terakhir kan? Bukan lah Pak. Enggak. Jadi waktu pendataan awal udah masuk ke wilayah saya aja, banyak keluarga, bukan keluarga ya, teman-teman di perumahan saya menyatakan miskin. Saya nggak percaya sebenarnya. Katanya itu dari RT-nya. Saya belum ketemu sama RT tuh. Nah, itu yang perlu Bapak klarifikasi Pak. Jadi per kondisi 22 Oktober kita udah running datanya Pak dari teman-teman itu kan menggunakan HP. Iya. Dan itu ada taggingnya, jadi kita bisa real time ambil. Ternyata Pak, karena kondisi kesejahteraan itu diambilnya dari pengakuan RT. Menurut istilahnya ya, ini subjektivitasnya oleh RT gitu. Pengamatan RT ternyata yang miskin ada di 60% lebih, 68%. Masa di Garungan 60% yang miskin? Betul. Nah, yang ini ada cerita khusus ini Mas Hilmi. Di tempatnya Pak Wali itu waktu kita mendata, kita laporkan ke Pak Wali. Jadi saya tanya sambil bercanda ke Pak Wali, di komplek Pak Wali itu mungkin nggak ada yang miskin. Saya bilang gitu kan. Pak Wali bilang, ya nggak mungkin lah. Ya wajar lah, komplek wali kota gitu. Tapi karena beliau kan selalu bilang, datanya real dong, kita real. Kita udah verifikasi ke Pak RT-nya, sudah dikonfirmasi nama Pak RT-nya betul, Pak Wali betul. Kita sebut tetangganya Pak Wali namanya ini betul, dibilang betul. Ya sudah, Pak kalau ini miskin nggak? Karena dari 44 warga di RT-nya, 44 keluarga di RT-nya Pak Wali ternyata 17 itu oleh Pak RT-nya kok ya dibilang miskin. Ya makanya kita mau ini Pak, kita mau diskusikan ini terkait tadi jangan sampai hasil pendataan itu
membuat justru malah merugikan gitu. Sebenarnya gini sih Mas, Rexosek ini mau Pak RT-nya ngaku satu RT itu miskin semua, dinyatakan oleh menurut Pak RT-nya miskin, perbedaannya bagi kami hanya dua. Ketika dia dinyatakan miskin atau sangat miskin oleh Pak RT, ada pertanyaan tambahan tentang berapa pengeluaran per kapitanya. Plus akan kita foto bukti yang menunjukkan kemiskinan di keluarga itu. Ya kan kalau enggak ada ya malu sendiri toh. Dan kita udah ingatkan ke Pak RT sebenarnya Pak Wali bahwa ini nanti difoto loh. Semua tetap didata dengan kuesioner yang sama. Perbedaannya hanya dua tadi. Ketika dinyatakan miskin atau sangat miskin, kami akan foto keadaan yang mendukung pernyataan Pak RT-nya miskin atau sangat miskin ya. Dan yang kedua perbedaannya ditanya tentang pengeluaran rata-rata per bulan. Hanya itu perbedaannya. Yang lain pertanyaannya sama. Makanya itu Rexosek penting. Makanya kalau saya membantah, karena di tempat saya tuh 90% pensiunan. Betul. Apakah pensiunan itu miskin? Betul. Kan tidak. Tidak, Mereka kan dapat gaji setiap Ya, bulan ya. dari pensiun itu. Yang harus kita ketahui berapa pengeluaran mereka yang seketika mendapatkan gaji pensiun untuk dikeluarkan lagi dalam belanja. Ya. Tapi saya mau nggak mungkin kalau mereka dikatakan rumahnya bagus-bagus. Ya. Jadi kata saya ke beliau, jangan percaya ke RT. Langsung saja dengan orang-orangnya di situ gitu ya. Ya, oke Pak Wali. Kan jadi subjektif kan. Jadi di Rexosek ini kita ada metode. Makanya kalau kami di Kota Tasik selalu bilang ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh petugas Rexosek. Yang pertama, mereka harus berpikir kritis. Berpikir kritis ini apa? Harus ada kesamaan metodologi, kesamaan konsep, kesamaan satuan, dan kesamaan pemahaman tentang bagaimana Rexosek ini. Dan ini karena nasional berarti Sabang sampai Merauke sama. Yang kedua, harus bisa berpikir kreatif. Kalau hashtag di Kota Tasik kita selalu bilang pasti ada jalan. Karena apa? Kita berharap, dan ini menjadi visi kita Pak, di Pak Wali kita laporkan juga Rexosek Kota Tasik, kita targetnya adalah zero non-respon. Artinya semua warga Tasik harus didata di Rexosek ini supaya kita punya data yang berkualitas dan bisa digunakan. Yang ketiga, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Karena jangan sampai karena tidak bisa mengkomunikasikan Rexosek ini dengan baik sehingga nanti masyarakat tidak memberikan jawaban yang benar dan akurat. Dan yang keempat, kemampuannya adalah harus bisa saling kolaboratif. Ini Mas Hilmi, ini luar biasa. Kami Rexosek ini terus terang kami nggak punya anggaran publisitas dan Pak Wali dengan jajaran yang luar biasa, RT-RT bisa dikerahkan, semua dikerahkan oleh Pak Wali itu. Wow, contoh kolaborasi yang luar biasa. Kenapa itu penting? BPS hanya ditugaskan untuk mendata. Tapi penggunaan data nanti itu lebih banyak oleh pemerintah daerah, khususnya oleh wali kota yang kan menggunakan. Sekarang, misalnya kemiskinan Kota Tasik 13,13% data terakhir. Ketika BPS ditanya, yang mana? Kami nggak bisa jawab, karena itu data makro. Nah, ketika mikronya mana? Data seperti ini yang dibutuhkan. 13,13. Kalau nanti akhirnya ada data Rexosek kan nanti akan dibikin pemeringkatan. Dari paling miskin sampai paling kaya. 13,13 ya tinggal dicari. 13,13 potong. Itulah targetnya wali kota bersama jajarannya. Lebih terarah. Jadi intinya gini Kang, berarti nanti hasil Rexosek ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, oleh Pak Wali Kota untuk mengukur seberapa besar sebenarnya. Kalau tadi kan mungkin Pak Wali agak kurang puas dengan hasil yang disampaikan itu ya. Betul. Pak Wali ya. Gini dulu Pak. Ada alasannya, sebentar saya potong. Kenapa hasil pendataan gitu banyak warga miskin di tempat saya? Iya. Ini berkaitan dengan kemiskinan kita. Betul. Dari 2007 ke 2008 kan itu kenaikannya persentasenya cukup luar biasa yang ya. drastis itu ya. Yang 300% itu. Sebetulnya kan kita ngejar tuh 2008 sampai sekarang turun ya. Terakhir sama kopi jadi 13,13. Saya hanya ingin data 2008 itu bisa diperlihatkan kembali ke kita supaya apa pengalaman seperti sekarang ada Rexosek. Ternyata kok di perumahan saya miskin. Apa nanti bakal naik lagi kemiskinan kita ya? Itu data yang berapa sih Pak? Yang jadi gini, ketika kalau kita bicara kemiskinan tuh jenisnya ada banyak. Kalau yang dihitung BPS itu namanya kemiskinan yang absolut. Kita pakainya garis kemiskinan, hitungannya jelas, dan nanti Rexosek ini pun kalau mau ngukur siapa yang paling miskin, status kesejahteraan paling bawah sampai paling kaya itu kan ada namanya metodenya proximate test, PMT. Jadi berapa skor Pak Wali, berapa skornya Kang Hilmi, berapa skornya teman-teman itu kan nanti ada. Dan itu nanti menentukan siapa paling miskin, siapa paling kaya. Nah itu namanya absolut.
Terus yang kita tanyakan ke RT karena metodologinya begitu, itu namanya kemiskinan relatif. Akan relatif si Pak RT-nya bilang ini miskin atau tidak miskin. Nah, kalau tadi Pak Wali permasalahkan, ada apa ya 2008 kok tiba-tiba kita naiknya, saya pegang data. BPS itu kalau bicara harus pakai data. Kejadian 2007 ke 2008, kemiskinan yang melompat seperti itu tidak hanya di Kota Tasik. Kota Tasik itu meningkat 280%. Berarti memang hampir 3 kali lipat dari 9,3 menjadi 26,8, dan hal yang sama terjadi di Kota Jambi, di Sopeng, Prabu Mulih, Bengkulu, Kupang, Palembang, Mataram, Banjarmasin. Kita flashback ke belakang. Apa sih sebenarnya yang terjadi di tahun 2007-2008 itu? Kenapa banyak sekali kota-kota, tadi yang saya sebutkan hampir semuanya kota, kecuali satu, Sopeng. Itu yang kabupaten di Sopeng, itu berarti di Sulawesi Selatan. Tapi semua kota itu mengalami sama, 230, 280, 205, 203, sama. Kenapa? Ternyata 2008 itu memang terjadi sesuatu di negara kita. Saya pegang datanya, 2008 itu terjadi kenaikan harga BBM dari 4.500 ke 6.000. Itu yang di kita. Tapi kenapa BBM itu bisa naik? Kita lihat. 2008 itu terjadi yang namanya kredit macet perumahan di Amerika yang membuat krisis global. Krisis global, ya. 2008 itu ada krisis global dan ternyata itu menyerangnya lebih banyak di kota. Waktu itu BI rate itu sampai turunnya jauh, dari 9,25 menjadi 6,5. Kemudian indeks harga saham itu juga turunnya anjlok banget. Titik terparah di 2008 itu harganya cuma 1.388,36 rupiah. Itu tanggal 7 November. Itu penyebab awal ada seperti itu. Pak, kalau data yang tadi itu tuh sangat merugikan berarti yang sampai sekarang itu? Iya, kan ketika itu kan kemiskinan kita naiknya 26%. 2008 dari 9% ya. Ya betul, dari 9,3. Kan sangat signifikan ya. Iya betul. Nah, yang saya ingin tahu tuh apa betul kenaikannya seperti itu. Tadi walaupun tadi saya sampaikan. Walaupun tadi katanya ada krisis global. Di Tasik nggak mengenal krisis global ya. Oke. Data aja, ada data di situ. Nah, saya ingin menelusuri karena kita kan mengejar menurunkan dari 26 sampai terakhir 2017 saya dengan Pak Budi bisa menurunkan setahun 2% ya. Ya betul. Sampai ke angka 12,9. Tiba-tiba Covid naiklah jadi 13. 13 terakhir. Karena banyak orang kaya yang ingin miskin kan di Covid itu. Makanya kalau tadi bicara di RT saya kok dikatakan miskin warga saya mau pasang stiker di rumah mereka tuh. Cocok gitu, warga Pak. miskin baru. Setuju. Dampak gitu ya. Kalau perlu warnanya mencolok, Pak, oranye. Iya. Nanti saya pasang stiker besar. Pasti mereka nggak mau dibikin. Iya, betul. Cuman karena persoalan kemarin dibicarakan, ternyata dari mereka tuh ada yang ingin didaftarkan mendapatkan BPNT. Bantuan yang lain. Ya. Nah, berarti gini Pak, harus dikelirkan dulu karena mungkin siapa tahu yang sekarang menyangka masyarakat datang-datang ke rumah, meminta data segala macam itu, nyangkanya akan diberi bantuan bukan Reksosek gitu. Oh gini. Betul ya Pak ya? Kadang kan orang salah. Reksosek pendataan bantuan. Kalau saya bilangnya bukan pendataan bantuan. Karena ini yang data adalah semua penduduk. Iya. Ya pasti nanti bantuan akan pakai data Reksosek, wajar dong, mau didata semua penduduk. Ya pastinya bantuannya gini, Pak, akan dari situ. ketika gitu. masyarakat ditanya-tanya otomatis kan mau karena memang menilai dan tidak tahu sosialisasinya gitu, merasa ya sudah saya merasa pengakuannya gitu kayak Sekarang tagline yang dikeluarkan oleh Pemkot benar. Berikan jawaban yang benar dan akurat. Udah itu. Kenapa? Kalau dia nggak memberikan jawaban yang benar dan akurat, kita udah capek-capek di lapangan, akhirnya jatuhnya error. Ketika dia sebenarnya pakainya gas 5 kilo, tapi dia ngakunya 3 kilo, itu pasti beda sekali di skor. Karena apa? 3 kilo itu subsidi, 5,5 itu tidak. Nah ini kan tinggal bagaimana kedewasaan nih warga kita untuk bisa memberikan jawaban yang tadi benar dan akurat. Jadi oke lah, yang data-data kemarin bisa diperbaiki semua dengan Reksosek ini, dan kita targetingnya jadi jelas Pak Wali. Nanti semua orang bisa menggunakan ini, dan yang penting nanti jadi kita kalau update. saya kan kemarin pada saat bantuan sosial turun pertama kali ketika ada Covid, ternyata Kemensos itu menggunakan data 2014. Ya, data kemiskinannya tuh DTKS-nya tuh. Ya. Ketika turun ke lapangan, ternyata orang yang sudah meninggal masih hidup. Kan sudah nggak ada di sini tuh. Nah,
akhirnya kan saya minta supaya dilakukan rekon ya dengan teman-teman dari BPS, dengan dari sosial, berikut di data kependudukan. Coba dilakukan rekon dulu. Ini akurat nggak datanya? Karena pernah ada kejadian di Bandung atau di mana ya. Satu orang punya nik 12. Wow. Satu orang namanya ade apa, terus ada Bedain satu huruf gitu ya. Iya. Satu orang punya nik 12 dan mereka semuanya dapat 12 itu bantuan. Nah, ternyata kita selidiki pusat itu memberikan datanya ke kita yang DTKS itu 2014. Padahal kejadian di kita kan sudah 2019 ya. Betul, 2019. Ya, 2020. Akhirnya kita langsung membuat cleansing dengan provinsi, dengan pusat. Terus cleansing baru berakhir cleansing itu 2022 kemarin kan. Baru ada kecocokan sehingga turunlah bantuan yang 98.000 dari pusat itu ke kita lewat kantor pos. Saya juga belum percaya, kantor pos rekon dulu dengan sosial, akurkan datanya. Yang belum akur tinggalin dulu, yang sudah akur baru dibayarkan kan gitu. Tapi kan kantor pos punya target juga. Pada akhirnya tuh itulah kadang-kadang persoalan data ini menjadi persoalan. Kalau Reksosak ini bisa menyelesaikan masalah seperti yang disampaikan Pak Wali? Absolutely bisa. Datanya ya bisa. Kenapa? Karena Reksosak itu tujuannya adalah salah satunya mengakhiri duplikasi data dan mewujudkan integrasi semua program. Jadi pertanyaan yang ada pun itu udah hasil rekon dari para stakeholder yang nanti akan punya program. Kalau sekarang Kementerian Sosial punya program sendiri dengan data sendiri. Kemudian kementerian yang lain punya data sendiri, terus punya program sendiri. Nantinya dengan Reksosak ini, dengan tahun ini di data semua, udah 100% di data, basis datanya itu. Tinggal nanti mekanisme updatingnya. Tahun ini kita pendataan, tahun depan kita pengolahan, dan nanti ada ini Pak Wali, kita laporan, ada namanya FKP, Forum Komunikasi Publik. Jadi data yang sudah di PMT kan itu, udah ada pemeringkatannya, nanti di tingkat kelurahan itu akan dibahas. Apakah pemeringkatan ini sesuai dengan keadaan yang waktu FKP? Karena pasti ada perubahannya. Setelah itu baru nanti disahkan, ini loh data hasil Reksosak. Kalau Pak Wali bisa berharap banyak dengan hasil ini untuk bisa nanti jangka panjangnya adalah keluar. Saya berharap sekali karena kan pasti yang akan turun itu data dasarnya dari sini, dari beliau kan. Cuman jangan sampai merugikan kita juga gitu kan data itu. Makanya harus betul-betul akurat gitu ya. Contoh begini, ketika mendata di tempat saya, pada ada penduduk saya itu di warga saya itu ada yang sudah meninggal, tapi KTP-nya masih ada. Dilihatkan ke sini, pada orang itu sudah nggak ada, didatalah oleh beliau bahwa dia termasuk yang didata dalam satu kakak itu kan ya. Ada yang sudah meninggal cukup banyak di tempat saya tuh orang-orang tua. Insya Allah yang kayak gitu di pelatihan kita udah ajarkan Pak Wali. Jadi memang mekanisme adalah verifikasi dulu di RT untuk dapat apakah keluarga ini masih ada atau tidak, siapa yang tambahan. Kemudian nanti kita akan datang door to door. Ketika di Pak RT memang ditambahin status kesejahteraannya tadi, dan itu kita tidak boleh mengintervensi Pak RT-nya. Apapun jawaban akan kita salin. Dan nanti ke rumah tangga, memang pertama akan kita tanya kartu kakaknya mana. Kalau ditunjukkan, kita akan salin dulu kartu kakaknya. Setelah itu akan ditanyakan satu persatu Pak Wali, apakah ini masih ada atau meninggal atau apa, itu kita tanyakan. Jadi tidak mendata berdasarkan kakak, tapi kita kayak updating kakak semuanya. Terus kita akan tanya lagi, apakah ada yang belum tercantum di kakak ini? Sama kan waktu di Pak Wali kita juga tanyakan, ada nggak Pak yang menginap tapi ini? Itu kita tanyakan juga untuk menghindari itu. Jadi kita tadi berpikir kritis, kesamaan konsep Sabang sampai Merauke sama. Kalau misalnya Reksosak ini sudah selesai, apakah nanti juga BPS tetap akan updating, mengeluarkan data persentase kemiskinan juga sebenarnya untuk? Tetap, karena beda. Kalau ini kan by name by address, sedangkan persentase kemiskinan itu kan dari indikator makro, sifatnya berbeda. Kalau ini data by name by address ini sifatnya mikro, by name by address, untuk apa? Targetingnya jelas. Kalau emang kemarin-kemarin sebelum ada Reksosak, kita nggak tahu nih, yang miskin itu siapa. Kita pernah punya awal pendataan yang kita mikro, by name by address itu 2005. Karena waktu itu krisis yang luar biasa. 2005 kita mulai punya namanya PSE, kemudian terakhir namanya PBDT. PBDT itu 2018, 2015, 2018 itu updating terakhir. Cuma masalahnya yang didata memang 20% kondisi ekonomi terbawah diduga. Kalau sekarang kan nggak ada yang diduga lagi, semua didata dengan kuesioner yang sama. Jadi nggak ada lagi alasan, yang perlu dijaga adalah ya tagline kita, berikan jawaban yang benar dan akurat. Ini Pak Wali, cap
termiskin itu kan sangat mengganggu bagi kita gitu ya masyarakat. Walaupun kita juga bertanya yang mana nih si orangnya gitu. Nah kalau misalnya dari data ini juga nanti Pak Wali harapannya seperti apa gitu bisa. Saya punya keyakinan dengan data Reksosek ini kemiskinan kami di Kota Tasik akan turun. Yes. Ya, kalau datanya akurat ya, tidak seperti yang disampaikan RT. Disampaikan RT nanti naik lagi. Kenapa? Itu bukan sebagai dasar penentuan kemiskinan, tapi memang kalau sudah kita perlu bertanya. Seperti beliau tanya ke saya, Pak, masih ada di kakak Bapak, ada yang masih masuk dalam daftar kakak? Ada, tapi sudah dikeluarkan. Artinya saya tinggal berapa orang. Kemudian pembantu saya ada berapa? Betul itu di data. Ditanya semua. Ditanya semua. Termasuk kekayaan ditanya. Aset, ya, Pak. Aset kita tuh. Ya saya terus terang aja, saya punya aset seperti apa. Saya kemukakan. Kalau ini data ini betul-betul sudah akurat tadi ya dan sesuai dengan kenyataan, saya yakin turun kemiskinan kita. Itu yang saya harapkan. Karena utang saya sekarang ini dengan target RPJMD 2017-2022 itu adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan masuk di rata-rata nasional. Siap. Dulu kan target saya kan 1% per tahun kan. Artinya dalam 5 tahun kita turun 5%. Cuman datangnya dari 26% kan itu. Jadi lama kan proses itu yang makanya saya belum percaya 2008 itu naiknya sampai 200 sekian persen, hampir 300% kan. Mana pakai metode apa sih pada saat itu? Makanya beliau tadi menyatakan yang dulu mah baru dugaan. Ya, sekarang yang real gitu ya. Oh, bukan. Yang dulu itu sistemnya sampling, Pak. Kalau yang ini kan sampling. Sensus pasti berbeda. Nah, yang dijaga adalah apa? Ketika sampling errornya ada dua, Pak. Bisa jadi non sampling error dan sampling error. Sedangkan kalau sekarang karena sensus sampling errornya nggak ada, tinggal non sampling error dan yang perlu dijagain tadi, Pak. Warga harus menjawab dengan memberikan benar data yang dan benar. akurat. Jadi dulu ya Pak, ini 2007-2008 itu saya yakin lah itu tidak akurat datanya. Ya, tidak akurat. Saya yakin. Ya. Ada metodenya kan. Karena saya yang sering turun ke daerah langsung, karena tidak dilakukan sampling atau apalah sensus seperti itu. Saya nggak yakin, saya bilang orang Tasik ini miskinnya seperti itu. Kemudian kita lihat garis kemiskinan, Pak. Ya. Garis kemiskinan kita dibandingkan Kota Bandung, nilai rupiahnya beda 3.000. Ya, apa betul kita tuh termiskin? Sementara garis kemiskinannya selisih 3.000 rupiah dengan Kota Bandung, kota besar kan. Kemudian saya tanya teman-teman, Pak, karena kotanya dibandingkan dengan kota lagi, bukan dengan desa ya, dengan kabupaten. Kita dipakai ininya perbandingannya dengan Depok. Nah kalau Depok saya bilang kan income per kapita di sana sudah berapa dibandingkan Kota Tasik yang masih kecil. Wah ini saya bilang bukan salah ya. Oke. Tapi ada hal yang miss ya. Ada yang miss di situ dalam proses pendataan pada saat awal. Ini kita perlu banyak ngopi nih Pak Wali, ya ginian. Jadi sebenarnya bukan dibandingkan dengan Depok Pak Wali, tapi penghitungan kemiskinan itu menggunakan garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu apa? Kalau selisihnya Kota Tasik dengan Kota Bandung hanya selisih 3.000, artinya untuk hidup dengan standar yang sama di Tasik sama di Bandung itu selisih 3.000 per kapita per bulan. Bukan tentang loh berarti itu miskin atau banyak. Justru dengan angka kemiskinan semakin tinggi, itu lebih mudah orang untuk jadi miskin. Kenapa? Karena memang biaya hidupnya lebih mahal. Terus tadi kalau dibandingkan, loh kota sama desa kok beda? Memang beda. Dan ini udah aturan internasional. Ketika garis kemiskinan untuk makanan, jadi garis kemiskinan itu bagi dua Pak Wali, makanan non makanan. Ketika makanan semua sama, dengan 52 komoditi 2.100 kilokalori. Dihitung nanti itu nilainya berapa, non makanan untuk kota, itu dengan 51 variabel. Komoditasnya 51, untuk desa hanya 47. Pasti berbeda. Ketika statusnya dia kota dan desa, itu udah pasti berbeda. Dan hitung-hitungannya. Tadi kalau saya lanjutkan, fenomena 2007 ke 2008, kenapa banyak sekali yang hancur? Disitulah memperlihatkan sebenarnya sebelum 2008, seberapa kuat kerentanan secara sosial ekonomi di masing-masing kota. Dan ternyata Tasik itu, ketika 9%, itu yang di atasnya 9% sangat banyak. Dulu belum ada istilahnya rentan miskin. Belum dikenalkan istilah rentan miskin. Nah, itulah rentan miskin. Ketika terjadi krisis global,
Orang-orang rentan miskin itu langsung jatuh semua jadi miskin. Itu yang Dan jadi di kita, masalah. ini di kita tuh ada kota rasa desa. Ya, itu yang terjadi Itu akhirnya. yang terjadi di kita. Kan semua sekarang dipukul rata kota Tasik tuh. Kelurahan Coba lihat, semua. Daerah Taman Sari, ya. perbatasan ini ya, Pak. Perbatasan itu kan masih rasa desa mereka tuh. Betul. Tapi dikotakan gitu kan. Itulah yang jadi persoalan itu. Ya, kami mengikuti ini, Pak. Karena itu udah kelurahan, Pak. Benar. Kalau kayak gini, kalau misalnya data nanti saudara mengenai Regisosek ini, potensi untuk angka berubah itu seberapa besar kira-kira? Besar lah. kalau Bukan merubah angka yang sudah ada, tapi kita memanfaatkan ini untuk program perlindungan sosial, Tapi program pengentasan tidak kemiskinan. serta-merta sekarang 13,sekian% kemudian nanti berubah itu enggak. Enggak ada hubungannya di situnya. Tapi adalah nanti Ah. terkait ya. Bisa Targetnya Bapak lebih mudah targetingnya, Pak. Wali kota akan lebih mudah menentukan siapa nih target. Nah, itu kan jelas. Kalau sekarang karena memang ya kelemahan metode ya. Datanya makro, ketika Pak Wali nanya, mana nih Mas 13,13%-nya? Wallahu kita nggak bisa jawab. Karena survei tadi. Tapi kalau ini kan sensus. Ketika nanti, BPS ngeluarin angka makronya, misalnya jadi 12, berapa gitu. Pak Wali nanya, mana? Pak, kalau pakai Regisosek orangnya adalah ini. Karena standar pemeringkatannya adalah ini. Wajar saja Pak Wali sekarang agak bersikap tegas itu karena apalagi kan sekarang udah mau beres gitu ya. Yes. galau saya tuh ya. Data disampaikan itu kan agak-agak gimana gitu meninggalkan ini. Good. Saya meninggalkan utang terus terang aja ya. Karena ternyata sampai dengan hari ini kelihatannya kok kita tidak turun. Padahal Turun, kan Pak. Turun ya, alhamdulillah. Dua digit, 3 digit itu saya. Lumayan. Iya. Tetap bagus, 3 Pak. digit kan Wah, kita bisa upaya kita main banyak. Mayu, Kuningan. Dulu kan pernah kita 26. Betul ya, betul. Disalib lagi, turun lagi 27. Sekarang biar nyalibnya 3 inilah. 3 daerah udah itu buat saya lega lah ya. Legowo saya udah berhenti. Kalaupun nanti, Pak, karena kita percepatannya jauh lebih bagus dibandingkan Indramayu dan Iya. Kuningan. Kalaupun nanti Bapak nganggep itu utang, tapi generasi selanjutnya itu ngerasa pondasinya dari Bapak. Iya. Ya, artinya Kita saya- kemarin investasi, Pak, sampai saya 1,3. jangan meninggalkan utang untuk generasi penerus, gitu ya. Pondasinya tapi Biar kan Bapak udah kita bikin aja kuat. udah selesai, penerus tinggal meningkatkan lagi, bukan tambah turun lagi nanti. Tapi nanti kalau data ini sudah selesai lagi-lagi seperti apa nih Pemkot walaupun sebenarnya setelah untuk memanfaatkan bisa Data ini. menggunakan data Wah, ini bermanfaat, Pak. Banget. seperti apa? Karena di sini kan ada perlindungan Tuh. sosial ya. Dengan data ini kita lebih tahu, lebih akurat datanya kemana kita harus melakukan perlindungan sosial itu. Tidak sembarang orang yang kita berikan perlindungan. Betul. Datanya Artinya lebih orang tepat. mampu masih harus dilindungi. Ya orang yang betul-betul tidak mampu yang harus kita lindungi. Instruksi dari pusat sudah turun, perlindungan sosial diarahkan. Anggaran kita di perubahan anggaran kemarin kan kita harus menyimpan di BTT dalam rangka perlindungan sosial. Betul. Kita kemarin kan terkuras lagi kan 4,4 miliar kita harus sediakan untuk dana BTT dalam rangka perlindungan sosial ini. Kalau dengan data yang sudah diberikan Mas Bambang ini kepada kita, lebih akurat lagi. Oh ini yang Langsung harus jelas, diberikan perlindungan. Pak Wali mau ke siapa? Kemana Dan itu kita perlindungan harus sosialnya bisa sasaran macam-macam. Di pendidikan bisa langsung dilihat. Ini yang golongannya di bawah pendidikannya masih apa? Nanti bisa ditentukan. Oh kita nggak mau dong di Tasik masa masih ada yang lulusannya SD. Kejar-kejar paket itu bisa lebih langsung. Oh kamu ini. Dan itu pasti lebih murah jatuhnya karena datanya udah bagus. Pak Wali Bapak ada Mas Bambang di sini kira-kira apa nih harapannya biar nanti Harapan saya dengan Mas Bambang ini, karena mungkin teman-teman saya agak lupa ke Mas Bambang. Sekarang harus berkolaborasi. Siap. Apa yang dibutuhkan Mas Bambang berkolaborasi dengan kita, support mereka itu. Jadi memperbaiki semua situasi yang ada di perekonomian kita, sosial kita gitu ya. Jadi ada semacam kolaborasi yang bagus lah. Kemarin saya mohon maaf kalau Mas Siap. Bambang ditinggalkan sama teman-teman. Kalau saya enggak, Iya. karena beliau pernah pertama datang ke saya. Iya pas saya baru datang Tapi itu. setelah itu hilang. Nggak pernah datang lagi ke saya. Bapak sibuk Bapak. Bukan saya nggak pernah datang. Jadi Bapaknya saya sibuk tuh sekali. Kehilangan jejak beliau gitu. Apa Mas Bambang tuh masih ada enggak gitu ya. Ternyata beliau masih ada setia di kita. Nah, teman-teman di Bapelit Bangda, di sana ada Pak Deden, ada Pak siapa? Siapa? Bukan
Pak Deden itu sama Pak Sandi tadi. Sandi ya. Sandi kan sudah mulai ada naik ya kelasnya tuh kan. Dia harus reaktif, harus proaktif, harus punya inovasi. Nah inovasinya kemana? Karena dia di dalam perlindungan sosial ya harus dengan Mas Bambang. Kerjasama data itu. Betul. Dan bentuk kolaborasi ini perlu dicontoh Iya. Pak tempat-tempat lain gitu bahwa ya BPS itu tidak punya kewenangan untuk kebijakan. Kebijakan itu adanya di pemerintah, di stakeholder lain. BPS kewenangannya mendata dan memastikan supaya data itu bagus, kolaborasi itu berkolaborasi saling dukung. Nah, itu Masa kan saya luar biasa. membantu instansi vertikal lain ya. BPS-nya dilupain. BPS-nya dilupain kan gitu. Nah, sekarang kan Saya bilang, dalam diskusi ini mudah-mudahan lebih mempererat. Wah, betul harus. Pak. Sudah aman? Koordinasi itu Sudah penting. aman ya? sudah dibuktikan. Terbuktikan Pak RT-nya memerintahkan warga, itu luar biasa. Betul. Pak RT-nya di RT saya udah ada ini Pak Wali memang menginstruksikan untuk penerima survei ini dan menjawab itu berarti kan ada Yang respon. jujur dan akurat itu penting. Karena semangatnya itu Jadi tadi. kemarin kan teman-teman Pak Bambang, Mas Bambang ini mau ke rumah saya. Kan tahu rumah saya mah di Perum ya, walaupun wali kota, rumah saya tetap di Perum. Jangan di rumah karena sempit kata saya tuh ya, mending di kantor. Tapi saya di kantor tuh ingin ketemu beliau. Makanya undang sama beliaunya ke kantor saya. Akhirnya ketemu kita. Ternyata banyak hal yang memang harus jadi pertimbangan kita ya sebagai kebijakan nanti Ya. pemerintah ke depan. Karena saya mau selesai nanti PJ ini yang harus terus berkoordinasi Ya, baik siapa? melalui dinas teknis. Jadi dinas teknisnya harus betul-betul berjalan kolaborasi dengan beliau itu supaya data-data yang kita dapatkan itu betul-betul data akurat dari Ya, beliau. betul. Kalau ditinggalkan, sabodo kata beliau itu ya, bikin aja data sendiri kan tidak akan akurat kalau kita bikin data sendiri. Oke. Nah, seperti itu kebayangan Pak Wali memang punya beban sebenarnya. Nah, lihat. Tapi masyarakatnya kemudian pada saat tadi merasa punya utang. Ya. Seperti itu pemimpin yang kan merasa Yang bertanggung jawab itu yang begitu. bertanggung jawab. Betul. Tapi gini Kang, terakhir kira-kira ini proses apa namanya registrasi masyarakat di Kota Tasikmalaya kapan selesainya? Kemudian Pemkot kapan juga bisa mengeksekusi hasil dari Oke. Jadi pelaksanaan lapangan kita udah dari kemarin tanggal 15 Oktober, nanti insya Allah selesai tanggal 14 November. Oke. Kemudian kita nanti ada hari sensus Pak Wali, besok hari Sabtu malam Minggu 29 Oktober. Apa itu hari sensus? Hari sensus, hari Reksosek. Itu kita akan mendata mereka yang tidak punya tempat tinggal tetap. Yang mereka homeless, yang mereka masih ada kan di kita pang, anak pang, dan mereka yang tidak seperti kita lah, bisa tiap hari pulang, itu akan kita data bersama-sama nanti dibantu dari dinas sosial nih, kolaborasi lagi nih. Kami akan berkolaborasi dengan dinas sosial, dengan Satpol PP, dengan kepolisian dan juga dengan TNI. Masuk dinas kependudukan Pak ya. Siap. Itu karena persoalan data ya. Betul. Antara data kependudukan, dinas sosial ya dengan TNI Polri misalnya kan. Kemudian dinas kesehatan karena Ya. kan menyangkut masalah KIS gitu Ya. 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 Jadi banyak sampai saya kemarin dapat surat kiriman dari apa? Sekretaris Presiden. Ya. Ada warga Tasik yang mengirim surat ke Pak Jokowi, Pak. Wow. Saya katanya tidak pernah diperhatikan untuk dapat KIS, dapat kartu-kartu itulah ya. Oke. Sementara saya sampai terus turunkan instruksi, telusuri Dinsos, telusuri kependudukan, terus coba telusuri orang ini. Betul nggak dia butuh itu gitu Ya. ya. Jangan-jangan dia bikin surat presiden hoak gitu ya. Hanya Mau viral Pak? Ingin dipiralkan gitu kan. Ada suratnya ke saya tuh, Iya. misalnya dari dari kepresidenan itu. Iya. Saya minta cek segera, saya bilang orang ini di mana tempatnya, betul nggak dia membutuhkan itu. Iya. Kalau betul membutuhkan segera realisasi ya, jangan dilama-lama. Karena saya juga terus ya perhatikan tentang perlindungan sosial masyarakat miskin di kita. Saya perhatikan terus. Karena di situ dasarnya. Kalau kita ingin maju, orang miskin dulu diangkat. Iya. Gitu ya. Betul. Contoh kemarin banjir, Pak, ya. Oke. Banjir. Kemudian ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Oke. Antara sungai satu dan sungai kedua. Di tengahnya, dulu zaman saya kecil itu tidak ada bangunan, Pak, di sana. Tapi sekarang, ini kelemahan kita juga ya, mohon maaf, kelemahan pemerintah. Tidak diawasi. Kan tidak boleh orang Bangunan membangun liar. di bantaran sungai, kan ada jarak 10 meter dari sungai, bibir sungai itu Iya. baru boleh dibangun. Oke. Ini sungai, Pak.
hanya Di selisih tengahnya. jarak 1 meter dari sungai. Dia membangun rumah-rumah permanen. Kemudian rusak sekarang rumah itu. Saya mau bantunya gimana? Karena itu ilegal kan mereka Iya. bangunan itu. Harus kemana memperbaiki itu? Saya hanya bisa memberikan bantuan semakwa saja. Tapi ketika mereka meminta diperbaiki bangunannya, nah bangunannya saya ilegal, IMB aja nggak punya, karena berada di itu. Nah itu juga harus masuk dalam data itu. Yang Ya. ilegal itu Betul. seperti apa gitu ya. Karena kita mendata tadi zero non respon, bahkan sampai yang homeless pun kita data, berarti memang semua akan Yang didata. lucunya kan mereka yang tinggal di bantaran itu banyak orang luar, tapi punya KTP. Ya. Ini kan mereka orang ilegal di situ, tapi KTP punya, tapi tinggal di bantaran, membangun permanen rumahnya. Itu yang bikin dilema buat kebijakan itu juga. Dilematis buat kami di pemerintah tuh, saya harus bantu gimana? Melalui saluran yang benar tidak bisa kan? Iya, Karena karena wakil secara aturan sisminduknya dia bangun salah. rumah tidak huni misalnya, nggak bisa. Karena dia tidak sesuai dengan prosedur, IMB Iya. aja nggak punya. Iya. Harus dari mana? Saya cari jalan lain, barangkali Basnas bisa bantu, silahkan lah ya. Iya. Cuman dibantu tempat yang ilegal. Masih banyak yang legal juga yang perlu kita kasih Iya. bantuan. Nah ini fenomena kita Pak ya. Oke. Ke depan harus seperti apa kebijakan pemerintahnya, kemudian kita kolaborasi dengan pusat, dengan provinsi harus seperti apa. Jadi data dari pusat, provinsi dan daerah itu harus akur Pak. Kemarin kan bantuan sosial kita ke masyarakat tuh kan di provinsi begini, Iya. pusat begini, Nggak daerah begini, nggak sinkron. Itu karena belum ada Reksosek Pak Wali. Ya itu. Jawabannya Reksosek. Reksosek. Satu Jawaban. data, program pelindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat. Kolaborasi merah putih. Siap. Oke. Terakhir buat Pak Wali nih, soal keraguan data tadi. Sebenarnya ada Pak Wali juga pasti melakukan riset-riset dengan tim. Berapa proses sebenarnya yang menurut Pak Wali untuk data kemiskinan di Kota Tasikmalaya? Apakah tidak sampai sedata yang Enggak, saya sudah merintahkan Bapelitbangda Bangda Pak untuk berkolaborasi dengan BPS ya. Silahkan cari data itu dengan kegalauan saya karena saya sendiri ya. Kegalauan saya bilang tolong sama-sama dengan BPS selama ini kerjasamanya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapelitbangda. Malah besok kemudian kemungkinan pusat sudah memberikan instruksi apakah ada lembaga baru dan lembaga yang dilebur. Lembaga barunya adalah lembaga riset, badan riset Badan riset. daerah. Tapi di kita juga ada Bapelitbangda. Karena harus ada pengeluaran dana membentuk badan baru kan, itu kan terkait anggaran juga. Sebaiknya udah masukkan saya kolaborasi di Bapelitbangda. Jadi nanti Bapelitbangda itu namanya Badan Perencanaan dan Riset Daerah. Karena wajib itu dibentuk oleh pemerintah pusat. Kalau tidak mampu membuat lembaga baru itu, karena kan ini menyangkut sumber daya, menyangkut anggaran. Kita harus mengeluarkan lagi anggaran untuk badan yang baru. Mendingan saya bilang lebur aja di Badan Perencanaan dan Riset Daerah. Bergabung. Nanti mungkin ada bidang baru adalah bidang riset. Nah bidang riset ini nanti berhubungan dengan BPS juga. Gitu. Siap, kami selalu siap membantu. Mas Epe terakhir supaya bisa dari program Reksosek ini bisa menentramkan kegalauan saya. Pak Wali, apa nih kira-kira yang statement Anda terakhir? Saya pertama-tama mau bilang terima kasih dulu untuk Pak Wali dan jajarannya, kolaborasi luar biasa di Reksosek ini. Gitu. Jadi kami tidak merasa sendirian di lapangan Pak Wali dan ini penting. Karena data ini juga nanti akan digunakan bersama-sama dan saya sebagai Kepala BPS memohon pada warga Kota Tasikmalaya, tolong terima petugas kami dengan sebaik-baiknya dan berikan jawaban yang benar dan akurat. Oke. Pak Wali terakhir, mangga. Ya, saya sebagai wali kota yang akan berakhir masa jabatan saya di tanggal 14 November besok, saya berharap ke depan siapapun nanti yang akan menjadi pejabat wali kota di tempat ini untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan dengan teman-teman dari BPS. Artinya kolaborasi ya, kemudian sinkronisasi dan apalah namanya koordinasi yang baik harus terus berjalan supaya kita bisa mendapatkan data yang tadi kata beliau akurat. Ini harapan saya. Yang kedua, karena saya akan berakhir tapi RPJMD kami masih ada beban 2017-2022, mungkin Pak PJ nanti akan melanjutkan sisa RPJMD kami. Karena itu target ya. Siap. Target dan selanjutnya itu janji politik.
Janji politik itu juga harus direalisasikan. Sehingga saya berharap nanti PJ, siapapun yang jadi PJ itu harus menyelesaikan target-target kami sampai di bulan Desember 2022. Itu yang kami harapkan. Terakhir, saya mohon maaf kepada masyarakat karena semua termasuk para aparatur yang ada di kita mungkin masih banyak tugas saya yang belum selesai sehingga harus diteruskan oleh teman-teman di birokrasi. Kemudian ke masyarakat juga saya mohon maaf mungkin karena masih banyak yang harus saya selesaikan, tetapi waktu jualah yang menentukan saya harus berhenti dulu. Tapi saya setelah berhenti pun mungkin saya akan terus terjun ke masyarakat ya untuk persoalan yang terkait dengan perlindungan sosial. Itu penting lah bagi saya ya, karena yang namanya jabatan itu yang pertama itu adalah amanah dari Allah SWT. Yang kedua, kepercayaan dari masyarakat yang diberikan kepada saya. Itu saya pegang. Itulah yang saya sampaikan sehingga saya titip kepada teman-teman yang melanjutkan pekerjaan-pekerjaan saya, yang melanjutkan birokrasi ke depan. Karena cukup lama ini 2 tahun ya. Iya. 2 tahun tuh PJ itu enak Pak, tidak dipilih rakyat ya. Ditunjuk 2 tahun, lama loh 2 tahun itu ya. Separuh periode barangkali kan. Iya. Makanya harus betul-betul bekerja dengan baik gitu ya untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat kita, baik dari kemasyarakatan, pembangunan, kemudian pemerintahan. Beliau yang PJ itu harus betul-betul menguasai di pemerintahan. Jangan yang ujuk-ujuk datang pemerintahnya tidak dikuasai, dia harus orientasi setahun. Kan dia pada kerjanya 2 tahun, setahun dihabiskan hanya untuk orientasi. Jadi saya berharap pemerintah pusat itu memberikan orang yang turun menjadi PJ itu orang terbaik yang memahami tentang pemerintahan. Supaya kolaborasinya terus berjalan. Siap. Kan? Karena kami butuh PPS itu, karena semuanya sumber yang kita pakai baik secara makronya itu ada di beliau, sehingga data kemiskinan, data angka harapan hidup masyarakat, data lain-lain lah semuanya ada dari beliau. Itu yang kita pegang kan, IPM segala macam kita pegang dari beliau. Nah kan kalau diturunkan terus kan repot juga ya. Kota ini namanya tuh, cuman ya itu baru ketahuan kita tuh ada kota rasa desa. Ya. Ya itu yang Banjar saja kota hanya berapa kecamatan, tapi desanya masih ada. Masih banyak. Ya masih banyak kan di desa tuh. Kelurahannya paling berapa? Kita semua satu kota Kelurahan. sudah masuk kelurahan. Taman Sari, kelurahan paling pojok. Saya Setiawargi. pernah datang di daerah Setiawargi, kemudian ke Citundun, ke sananya tuh kan perbatasan dengan Mananjaya di Cibober. Itu masyarakatnya masih membutuhkan rasa desa. Kan kita tidak punya ADD, tidak ada dana desa, tidak ada otonomi desa di kita kan. Otonominya otonomi daerah yang ada kan. Kalau desa kan punya otonomi sendiri, punya anggaran dana desanya bisa dikembangkan untuk kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat desa. Saya kesejahteraan masyarakat kota karena makanya dulu kan disebut pemerintah daerah itu otonomi daerah ya, sehingga ada pameonya raja-raja kecil di daerah kan. Padahal ternyata daerah kita itu Tasik itu masih membutuhkan pusat. Kata siapa raja kecil? Nyatanya kan masih dibantu oleh DAK dari pusat, dari provinsi. PAD kita berapa yang kita dapatkan? Itu pun kan belum maksimal pendapatan asli daerah sendiri kita tuh. Makanya saya genjot itu kan PADS kita harus optimalisasi. Bagaimana caranya sekarang pajak tempat KPKP segitu banyaknya kan potensi pendapatan. Hotel yang sekarang pada terbangun begitu banyak. Besok juga ada yang baru kan hotelnya tuh Cordela. Itu minta diresmikan oleh saya sebenarnya. Saya nih banyak kegiatan, besok saya keluar daerah. 27, 28 saya ada di Batam. Tanggal 7, 8, 9 saya di Makassar ada Apeksi. Jadi saya mohon protokoler saya tuh habis waktu saya untuk ke masyarakat itu ya. 24 jam nggak cukup. Sehat-sehat terus Pak Wali. Jadi terima kasih lah. Sama-sama. Kami di podcast ini saya hanya menghimbau masyarakat bantu kami ya. Kalau kolaborasi masyarakat dan pemerintah berjalan bagus, insya Allah kita maju Pak. Ya, betul. Dengan tadi saya keliling di pedestrian, saya tanya semua warga masyarakat di sana gimana dengan ada ini, termasuk pengunjung. Wah senang sekali mereka. Ibu dari mana? Fotonya banyak Pak. Bapak dari mana? Saya dari Pangandaran Pak.
sengaja katanya ingin melihat sini. Ada orang kita juga, saya tanya warga toko-toko di sana, betul Pak sepi gitu. Sepinya kenapa? Bukan karena pedestrian Pak, karena COVID kemarin tuh. Daya belinya nggak ada. Pertumbuhan ekonomi kita kan di bawah Sempat 0% minus. kan. Betul. Sehingga mereka sekarang harus tumbuh lagi, Pak kami sepi. Ya sepinya bukan karena pedestrian, karena COVID. Ya. Mereka nggak laku. Sekarang saya bilang tunggu 2 tahun. Kalau sudah tahu bahwa ini orang harus berjalan kaki di sana, pasti dia akan tertuju ke beberapa toko. Biasanya kan orang berhenti parkir di depan toko yang dituju. Sudah, setelah itu tinggal. Tidak Kalau kemana-mana. sekarang kan jalan-jalan. Saya diberi jempol 2 jempol oleh Pak RK dengan adanya inovasi ini ya. Ya mudah-mudahan aja seterusnya nanti sampai ke Garawangi diteruskan oleh PJ-nya supaya betul-betul masyarakat dibiasakan untuk jalan. Ya. Kan saya pernah Pak di Kaum itu ada kegiatan rebohan. Saya tutup Kaum ya supaya mereka yang berjualan bisa hidup di situ mengandalkan orang yang keluar dari masjid. Ada yang mau masuk ke klinik parkir di BRI Pak. Dia bilang, Pak saya jauh katanya sekarang. Ya Anda sudah dibiasakan di depan kliniknya berhenti kan. Cuma jalan sedikit dibilang jauh. Kan orang Olahraga. malas yang gitu nah ya. Jadi saya berharaplah masyarakat Siap. tumbuh berkembang melihat fenomena sekarang harus berbeda dengan dulu. Ya harus berubah semuanya. Apalagi toko-toko sekarang. Saya sarankan mereka coba pakai sistem online, pakai digitalisasi. Jangan berharap orang harus datang saja ke tokonya. Kalau toko buka online, orang order di mana-mana kan. Pak Acong juga seperti itu saya sarankan. Lama-lama mall Anda tuh habis. Tidak akan ada pengunjung yang berbelanja ke sini. Karena mereka sudah biasa berjualan lewat Shopee, lewat apa. Buka Anda sebelah online. Koordinir oleh Anda kios-kios yang di dalam. Kan Anda kan narik sebelah sewa kiosnya di sana. Sementara mereka tidak laku. Buka Anda online, koordinasi. Jadi ketika ada orang pesen lewat Acong, salurkan ke toko itu. Ya, saya sudah lihat di daerah-daerah lain mau sudah mulai pada sepi. Pak. Ya. Sepi pengunjung. Karena itu pola-polanya kan sekarang Betul. beda. Jadi saya membuka kemarin MPP juga ya. Kan ada kemungkinan MPP itu akan ditinggalkan kalau semuanya sudah serba online. Perizinan online, segala macam online. Tapi saya berharap tetap mall itu tidak berhenti. Karena mungkin saja ada masyarakat yang tidak paham terhadap itu pasti Harus datang langsung. Tetap saya jalan. Saya kira itu ya. Oke. Hikmah saya ke depan lebih maju lagi Kota Tasik ke depan. Amin. Dengan tagline sekarang bangkit, berkaya dan berjaya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini luar biasa, daging semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi terkait saya sampaikan saja jika ada petugas dari BPS yang mendata atau bertanya-tanya, terimalah dan berikan jawaban yang sebenar-benarnya gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.